menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Ya pemirsa, detik-detik untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana akan digelar agenda putusan sela dari eksepsi keempat terdakwa akan segera dimulai. Persidangan rencananya akan dimulai pada pukul 9.30, kurang lebih sekitar 2 hingga 3 menit lagi. Situasi terkini di sebelah kiri layar televisi Anda ini merupakan ruang sidang utama di mana sudah mulai dari teman-teman rekan media yang memenuhi kursi yang ada di belakang. Namun untuk jaksa penuntut umum belum terlihat, begitu pula dengan kursi dari tim kuasa hukum. Lalu yang di sebelah kanan layar televisi Anda ini merupakan kondisi terkini di mana sejumlah petugas tetap bersiaga di depan karena ada 2 terdakwa yaitu Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan pengamat kepolisian. Sudah ada Bapak Bambang Rukminto dan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, tadi sempat dijelaskan dengan Pak Fikar tadi juga untuk dari kata hajar sama membunuh. Dan juga nantinya pada saat pembuktian ini harus dibuktikan dari salah satu terdakwa yang menurut artikel yang saya baca dan yang saya dengar pada saat mengikuti persidangan sebelum-sebelumnya dari tim kuasa hukum Ricky Rizal ini sempat menyampaikan bahwa kliennya ada usaha untuk memberitahukan kepada almarhum Yosua bahwa dirinya dalam kondisi yang bisa dikatakan sangat berbahaya, tapi ternyata dalam dakwaan ataupun dari jaksa penuntut umum itu bisa dikatakan tidak ditulis, tidak tertera adanya upaya dari Ricky Rizal ini memberitahu kepada Yosua bahwa dirinya terancam. Kalau misalkan menurut Anda, apakah kondisi ini bisa dibuktikan di dalam pengadilan? Kalau terkait dengan pembuktian itu mungkin Pak Fikar yang lebih paham ya. Hanya saya kan melihat bahwa ini kan ada perbedaan antara fakta-fakta sosial yang terkait ya apa yang beredar di masyarakat atau pernyataan-pernyataan dari pengacara yang muncul di masyarakat dengan fakta-fakta hukum terkait apa yang sudah berada dalam proses hukum, mungkin salah satunya mulai dari berita acara pemeriksaan, kemudian berkas di kejaksaan. Ini adalah fakta-fakta hukum gitu. Makanya memang harus bisa dibedakan antara fakta-fakta sosial dengan fakta-fakta hukum. Ini yang meskipun demikian tentunya kita sih berharap bagi masyarakat hakim nantinya juga akan melihat fakta-fakta sosial seperti kultur yang sering kali disampaikan oleh Barada Eliezer terkait dengan perintah yang tidak bisa ditolak. Ini adalah kultur yang merupakan fakta sosial yang ada di kepolisian yang sampai sekarang masih ada seperti itu. Apakah itu nanti bisa dijadikan salah satu bentuk kesaksian? Mungkin Pak Fikar yang bisa lebih menjawab seperti itu. Pak Fikar, silakan Pak Fikar. Ya, saya kira pola relasi antara RR dengan FS ini kan birokratis sebenarnya, atasan bawahan gitu. Jadi setiap ucapan itu bisa ditafsirkan sebagai perintah gitu. Nah, ini kan tidak bisa dipisahkan antara dalam keadaan dinas dan dalam keadaan sehari-hari gitu ya. Apalagi umpamanya mereka tinggal di dalam satu rumah. Itu sulit tuh membedakan antara perintah dinas dengan perintah yang tidak ada kaitannya dengan dinas gitu. Karena pola relasi mereka kebawa meskipun mereka tinggal di dalam satu rumah tinggal, umpamanya sama-sama antara
pejabat dengan pengawalnya gitu ya. Nah itu terus terjadi 24 jam itu. Nah karena itu kemudian umpamanya apa yang dikemukakan oleh atasan ya selalu ditafsirkan oleh anak buah itu perintah gitu. Ya perintah yang harus dilakukan. Nah karena itu kemudian termasuk umpamanya menembak itu juga menurut saya sih di dalam pikirannya RR itu perintah juga gitu. Ya hajar jadi membunuh umpamanya. Nah itu juga jadi menembak ya. Nah itu juga menurut saya tafsir dari perintah yang keliru lah kalau menurut saya ya. Karena perintah nembak itu hanya ada di medan perang dan mengejar penjahat yang lari kan begitu ya kan. Tapi kalau penjahat sekalipun kalau sudah ketangkep kan nggak boleh ditembak. Meskipun prakteknya ada aja yang nembak kakinya umpamanya. Udah ketangkap ya kan. Nggak boleh disentuh dengan peluru dan apa segala macam gitu. Nah apalagi umpamanya perintah tembak bukan pada penjahat, pada temennya sendiri. Nah itu yang seharusnya juga menjadi pertimbangan juga. Saya kira begitu, Mbak. Tapi kalau misalkan untuk pembuktian, Pak Fikar, karena dari tim kuasa hukum Ricky Rizal ini sempat menyampaikan bahwa rekannya sempat berusaha untuk memberitahu kepada almarhum Yosua bahwa dirinya terancam, tapi ternyata tidak disertakan dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Untuk pembuktiannya nanti seperti apa nih kira-kira Pak Fikar? Nah, bisa dinyatakan langsung oleh RR ya bahwa dia memang mengatakan itu, tetapi harus ada dukungan pembuktian dari alat bukti lain. Nah itu yang sulitnya ya. Karena kalau cuma dikatakan sendiri, sedangkan Joshua-nya sudah meninggal, ya kan? Nggak bisa lagi dia memberikan keterangan. Pada kalimat itu dinyatakan RR kepada Joshua, gitu. Kecuali ada saksi lain yang mendengar, ya. Nah itu bisa. Tetapi sebagai usaha, sebagai upaya untuk mendudukan persoalan pada proporsinya, saya kira RR juga harus mengemukakan itu. Gitu ya, karena nanti akan dilihat logis nggak dia ngomong seperti itu umpamanya ya kan, bisa sangat logis umpamanya karena pola relasi antara RR dengan Joshua itu kan teman, rekan kerja gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian dia menyatakan kepada Joshua yang sudah meninggal tidak didengar oleh orang lain, tetapi kalimat itu atau apa yang dinyatakan itu umpamanya merupakan kalimat yang menginformasikan bahwa dia dalam keadaan terancam umpamanya. Jadi sangat mungkin, tapi nggak maksud saya ya bisa itu dikemukakan oleh RR di persidangan, meskipun nanti kebenarannya akan tergantung pada penilaian hakim. Karena biasanya satu fakta itu baru diakui sebagai fakta hukum kalau didukung oleh fakta yang lain gitu. Ya baru dia menjadi fakta hukum. Tetapi saya kira hakim juga kan ketika memutuskan kan prinsipnya minimal ada 2 alat bukti plus keyakinan. Jadi maksud saya yang ingin saya katakan adalah bisa juga hakim menangkap fenomena itu dengan keyakinannya gitu. Ya meskipun dia berdiri sendiri faktanya. Gitu ya, tidak ada dukungan dari saksi-saksi lain gitu. Tetapi karena kalau hakimnya yakin bahwa benar sebenarnya orang ini mengatakan seperti itu pada rekannya. Tapi karena tidak ada lagi saksi yang bisa mendukungnya ya sangat mungkin gitu. Kan juga saya kira hakim sedikit banyak juga mempelajari ilmu kejiwaan gitu ya. Ketika orang memberikan kesaksian bohong atau tidak itu hakim tuh mestinya ngerti, pasti tahu itu. Ini orang bohong apa enggak nih, mulutnya atau kakinya atau matanya gitu. Ya itu pasti ada ilmunya sendiri tuh. Dan hakim saya kira sudah ngerti itu, dia tahu seorang saksi atau seorang terdakwa itu ketika menyatakan pendapatnya itu berbohong atau tidak, nah hakim itu bisa menilainya. Nah saya kira ilmu itu bisa menjadi bekal hakim untuk menilai apa yang dikemukakan oleh RR itu nanti, ya yang tidak didengar oleh pihak-pihak lain gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan sudah ada juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama kita akan menyaksikan untuk putusan sela pada hari ini yang kurang lebih akan diselenggarakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-Bapak.
Terima kasih. Oke. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.